أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermajelis ilmu setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah dan pertemuan kita ini diberkahi, diridhoi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hadis ke-75 yang intinya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berbuat kebaikan, karena amalan seseorang itulah yang nantinya akan membela dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Begitu pula dosa yang diperbuat oleh manusia, tidak peduli siapapun, apakah dia dari kalangan keluarga Nabi maupun yang bukan keluarga Nabi, dia akan mempertanggungjawabkan dosanya di hadapan Allah. Nabi pun tidak bisa membelanya. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir pada hadis ke-75 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang orang Quraisy itu adalah ahlul amanah. Siapa yang dia menghinakan, menyengsarakan, mendolimi orang yang amanah, orang yang jujur, dan ini salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat beliau siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Ini adalah karakter seorang pemimpin. Maka ketika ada orang yang amanah lalu didolimi, kemudian atau bahasa sekarang dikriminalisasi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang terlibat dalam perbuatan dolim itu. Selanjutnya kita memasuki bab ke-41, bab man a'ala jariyataini aw wahidatin, yaitu bab tentang orang yang mempunyai dua anak perempuan atau satu anak perempuan, kemudian dia menafkahinya, menanggung hidupnya atau memberikan haknya. Hadis ke-76. Haddatsana Abdullah bin Yazid menceritakan pada kami Abdullah bin Yazid, qala dia berkata, haddatsana Harmalah bin Imran menceritakan pada kami Harmalah bin Imran Abu Hafsin At-Tujaibi dari Abu Ushana Al-Mu'arifi dari Uqbah bin Amir. Jadi hadis ini bersumber dari sahabat Uqbah bin Amir. Qala dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu salasu banatin," barang siapa yang mempunyai 2 anak perempuan, wa sabra alaihinna, dan dia sabar di dalam mendidik anak perempuan yang 2 tadi, sabar di dalam ujian dari Allah dikaruniai anak perempuan. Jadi para jamaah, punya anak itu bukan prestasi, punya anak itu adalah ujian. Prestasinya kalau lulus menghadapi ujian itu. Tidak punya anak juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini siapa yang punya 2 anak perempuan? Mengapa kok bukan anak laki-laki? Nah, itu nanti akan dijelaskan kemudian. Ya, di sini dalam hadis-hadis nggak ada ceritanya anak laki-laki. Ini anak perempuan semua. Jadi siapa yang punya 2 anak perempuan dan dia sabar untuk mendidiknya, menafkainya, wa kasahunna min jiddatihi, dan dia memberi pakaian, memberi pakaian dari harta orang tua. Jadi hartanya ibu bapaknya. Kunna lahu hijaban minan nar, maka anak perempuan tadi itu menjadi hijab, dinding bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang Arab jahiliyah dulu tidak senang, tidak suka kalau dia itu punya anak perempuan. Orang jahiliyah, perbuatannya orang musyrik, keyakinannya orang musyrik. Sampai-sampai disebutkan di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-57. Mulai dari ayat 57 sampai ayat ke-60. Ya. Jadi mereka ini saking tidak senangnya punya anak perempuan, sehingga Allah dinisbahkan oleh mereka, jadi malaikat itu anak perempuannya Allah. Itu menurut keyakinan mereka. Wa yaj'aluna lillahi banati subhana, dan mereka menjadikan atau berkeyakinan bahwa Allah itu punya anak perempuan, yaitu malaikat. Ini penghinaan kepada Allah. Karena orang kalau punya anak perempuan, ini manusia loh ya, punya anak perempuan, di mata orang musyrik, di mata orang jahiliyah itu sangat terhina di tengah masyarakat. Jadi ini penghinaan pertama kepada Allah. Yang kedua, Allah itu lam yalid walam yulad, ya, tidak diperanakan, bukan anaknya siapa-siapa, dan Allah tidak punya anak. Ya, ini kurang ajarnya mereka double-double, ya. Menetapkan Allah itu punya anak perempuan, yaitu malaikat itu anak perempuannya Allah. Subhana, maha suci Allah dari yang demikian itu. Walahum ma yastahun, dan mereka menyukai, ya, mereka orang-orang jahiliyah tadi menetapkan, menyukai pandangan di tengah masyarakat bahwa mereka senang kalau punya anak laki-laki, kebanggaan. Kata orang Jawa, ini dua anak lanang itu koyok nemu emas gitu. Jadi sangat dipelihara karena sangat berharga, nanti bisa meneruskan usahanya, pekerjaannya, nanti bisa jadi pemimpin, nanti bisa menjadikan dirinya, menggantikan dirinya menjadi raja, jadi putra mahkota. Begitu. Kalau perempuan kan menurut mereka orang-orang jahiliyah itu seperti nemu godong soro, nggak ada gunanya, ya, paling buat nyusur, ya. Itu orang Jawa masih ada keyakinan seperti itu, yang jahil, ya. Nah begitu. Ini ayat yang ke-57. Jadi supaya kita ngerti hadis-hadis Nabi menjelaskan, mengangkat
derajat wanita, karena dulu di masa sebelum Islam datang wanita sangat dihinakan. Ayat 58 lanjutannya, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila dikasih tahu ya atau diketahui istrinya melahirkan anak perempuan, dia punya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa hum kadhim, mereka berubah mukanya menjadi merah padam sampai menghitam, saking isine ya berapa abang sampai menghitam wajahnya. Wa huwa kadhim, dan mereka sangat marah. Kok iso duwe anak wedok ini? Memalukan ini, aib bagi keluarga kita ini. Nah, begitu kata mereka. Kemudian yatawara minal qaumi min su' ma busyira bih, mereka menyembunyikan informasi ini, ditutup-tutupi karena berita dia bakal punya anak perempuan ini, dan mereka malu di hadapan manusia. Au yumsikuhu alawun am yadussuhu fit turab, mereka bimbang di antara dua, ya dibiarkan anaknya ini hidup, tapi ya seumur hidup dia akan menanggung aib malu. Jadi malunya ini melebihi orang berbuat zina, malunya melebihi orang mencuri, membunuh dan perbuatan jahat. Padahal ini nggak ada masalah, nggak ada masalah, tapi menurut mereka dibikin aturan seperti itu di tengah masyarakat. Malu kalau punya anak perempuan itu, ya makanya memilih di antara dua, ya ini apa keluarganya ini. Jadi mereka berunding enaknya gimana bayi perempuan kita ini kita biarkan hidup, kita openi sampai besar ya, tapi kita malu seumur hidup. Dalam sejarah catatan keluarga di tengah masyarakat kita pernah punya aib anak perempuan. Atau pilihan yang kedua, supaya tidak malu ya, supaya nggak malu, dikubur hidup-hidup saja, begitu lahir nanti kita kubur hidup-hidup. Itu jahatnya orang-orang jahiliyah para jamaah. Jadi sangat tidak senang kalau mereka punya anak perempuan. Ala sa'a ma yahkumun, sangat buruk sekali kata Allah undang-undang yang mereka buat, aturan keyakinan yang mereka buat di tengah masyarakat. Ya, di tengah masyarakat ada aturan, ada keyakinan seperti itu dan membudaya. Nah, makanya Rasulullah SAW dalam banyak hadis ya, terutama yang kita pelajari dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini ya, pada hadis ke-76, siapa yang punya dua anak perempuan ya, kemudian dia sabar mendidiknya, menafkahinya, memberi pakaian yang terbaik, menutup aurat, maka kata Rasulullah, kunna lahu hijabun minan nar, orang tuanya akan terhijab gara-gara punya anak dua perempuan yang diperlakukan baik seperti itu, terhijab dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ya di dalam surat Asy-Syura surat ke-42 ayat yang ke-49. Supaya kita paham bahwa anak laki-laki, anak perempuan itu bukan manusia yang membuat, bukan ibu bapaknya. Tidak bisa direkayasa. Kepengen anak perempuan, keluar anak laki. Kepengen anak laki, keluar anak perempuan. Tidak minta keluar anak kembar. Ya kan? Siapa yang menentukan seperti itu? Pengen punya anak, nggak punya anak sampai puluhan tahun, sampai mati nggak punya anak. Pengen menikah, nggak ketemu jodoh,
Semua yang menentukan Allah dan semua baik untuk hambanya itu. Mari kita bacakan ayatnya. Lillahi mulku samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi itu miliknya Allah. Bukan milik presiden, bukan milik raja, bukan milik perdana menteri, bukan milik siapa-siapa, miliknya Allah semua kerajaan yang di langit dan di bumi itu. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Kalau Allah menghendaki menciptakan sesuatu, ya semau-maunya Allah pasti akan terjadi dan diciptakan. Kemudian lanjutan ayatnya, yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberi karunia anak perempuan kepada siapa yang Allah yang dia kehendaki, dan memberi anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Jadi itu dipilihkan oleh Allah, takdirnya. Apa langkahnya? Harusnya bersyukur, alhamdulillah anak saya laki-laki. Loh, katanya kita pengen anak perempuan, Pak, kata istrinya. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah kita punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu begini begitu dan lain sebagainya, saking pengennya anak perempuan. Ya, alhamdulillah punya anak laki-laki. Ya, sehingga tidak akan mungkin jadi wanita pelacur karena laki-laki. Ya, itu husnudzonnya kepada Allah. Kalau punya anak perempuan, alhamdulillah punya anak perempuan. Ya, kita punya anak perempuan, mikirnya positif, sehingga apa? Alhamdulillah punya anak perempuan, tidak menjadi koruptor, penjahat, karena rata-rata penjahat itu adalah laki-laki, misalnya begitu. Jadi nggak bisa kita ini pesan kepada Allah. Wong kita saja nggak pernah pesan kok jadi laki maupun perempuan. Kalau kita boleh pesan, Pak, kita pesan jadi perempuan, Pak. Paling enak perempuan itu masuk surganya. Itu benar, Pak. Kenapa? Dalam hadis sahih disebutkan perempuan yang sudah menikah punya suami itu gampang masuk surganya. Dia sholat 5 waktu, dia jaga 5 waktu ini, tidak usah tahajud, 5 waktu tok itu loh. Kemudian puasa Ramadan dia kerjakan. Kemudian taat kepada suaminya, 3, taat kepada suaminya, hubungan kepada Allah beres. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan kepada Allah itu. Taat kepada suami, suami nyuruh apapun dia kerjakan semampunya asal tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kemudian kalau suami tidak ada, bisa menjaga kehormatannya, tidak selingkuh, ya, tidak memasukkan laki-laki ke rumahnya ketika suami tidak ada di rumah. 4 hal, maka kata Rasulullah, silakan dia masuk surga lewat pintu mana saja yang dia pilih. Loh, kurang enak apa, Pak? Perempuan loh, wanita diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemudahan masuk surga seperti itu. Nah, kalau kita boleh milih jadi perempuan. Tapi qadarullah para jamaah, ya, kita ditakdirkan menjadi laki-laki, dan ibu-ibu juga menjadi perempuan tentunya, ya. Ini alhamdulillah nikmat dari Allah. Laisa dzakaru kal unsa, laki-laki dan perempuan tidak sama, berbeda, tidak usah disama-samain. Semua punya tugas, punya kodrat, ya, punya hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah. Nah, lanjutan ayatnya, ayat ke-50, au yuzawwijuhum dhukranan wa inasan. Dan kata Allah menganugerahkan kepada seseorang yang dikehendaki punya anak kembar laki-laki atau punya anak kembar perempuan, tidak minta, tapi dikasih oleh Allah anak, punya anak kembar. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah menjadikan seseorang mandul, itu Allah
bukan siapa-siapa, semua takdir dari Allah, yang kuasa Allah kok. Jadi kalau ada orang mandul, jangan nyalain diri sendiri, jangan nyalain suami, jangan nyalain istri, jangan nyalain orang lain. Tidak usah, ini takdir dari Allah. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Ma, kita tidak punya anak, jadi gak repot anak, ya, tidak repot ngurusin anak, juga tidak ada pengeluaran untuk biaya anak. Banyak orang potensi masuk neraka gara-gara anak kita. Alhamdulillah tidak diamanahi oleh Allah anak, berarti Allah belum percaya kepada kita, karena seseorang itu dibebani oleh Allah sesuai dengan kesanggupannya. Ya begitu, berpikir positif, sehingga apa, kita bisa menyantuni fakir miskin, ya, anak yatim dan lain sebagainya. Itu berpikir positifnya. Nah, begitu para jamaah, Allah menghendaki, ya. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Yang pantas dikasih anak laki, anak perempuan, anak kembar, tidak punya anak, Allah sangat tahu dan Allah sangat berkuasa. Jadi boleh kita punya keinginan punya anak laki, punya anak perempuan atau anak kembar dan sebagainya, boleh. Ya minta sama Allah karena Allah maha kuasa. Tetapi jangan maksa Allah. Serahkan sama Allah, ya Allah yang terbaik yang mana ya Allah, hamba nurut saja. Nah ketika diberi, alhamdulillah bersyukur, lebih-lebih dikaruniai oleh Allah anak perempuan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kok anak perempuan ini begitu diistimewakan oleh Rasulullah Muhammad SAW bagi orang tuanya, ya, diberi fasilitas surga, dihijab dari neraka dan lain sebagainya. Kenapa? Apa sebabnya? Kalau seseorang itu punya anak perempuan, yang pertama dia akan lebih menjaga daripada punya anak laki-laki. Ya, penjagaannya itu ekstra, apalagi anak perempuan yang sudah balik, sudah dewasa, lebih soro jaganya daripada punya anak laki-laki. Betul nggak Pak? Ya, yang sudah punya anak ini, punya pengalaman anak laki perempuan, lebih susah, lebih ekstra hati-hati menjaga anak perempuan. Pertama, alasannya apa? Dalam diri perempuan itu ada yang namanya rahim. Sudah kita bahas ini, berpuluh-puluh hadis membahas tentang rahim, sampai terakhir beberapa pertemuan yang lalu tentang silaturahim itu kehormatan dari Allah, diambil dari nama Allah Ar-Rahim. Organ manusia diberi nama Ar-Rahim, ya, rahim, rahimnya wanita. Setiap wanita pasti punya rahim yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Kenapa? Kalau punya anak perempuan harus ekstra hati-hati menjaga rahim ini loh Pak, menjaga rahim supaya tidak kemasukan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah alias diharamkan. Jadi kalau sembarang dia bergaul lalu terjadi hubungan di luar nikah, masuk, ya, bibit-bibit sperma dari laki-laki yang di luar halal, ya, di luar pernikahan, yang dosa banyak pihak, terutama orang tuanya. Maka dijaga betul-betul. Kalau punya anak laki-laki misalnya berzina gitu, ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai, ya. Beda kalau laki-laki nggak ada bekasnya. Kalau perempuan menanggung malu seumur hidup, dibisi sama setan, wes aborsiin wae, tambah lagi dosa. Setelah aborsi nanti kamu dicari polisi loh, ya, lebih baik kamu bunuh diri saja, bunuh diri, mati. Seperti itu para jamaah. Makanya yang pertama menjaga rahim ini, ya. Yang kedua jamaah yang dirahmati oleh Allah, mendidik anak perempuan itu gampang-gampang susah. Kenapa? Perempuan itu lebih dominan syuur daripada akalnya. Apa syuur?
perasaan ya, emosional, apalagi datang bulan udah emosional, sumbu pendek, juga gampang baper. Nah kalau sudah begitu, nah, nggak jelas, maunya iya, bilangnya tidak. Misalnya keluar, diajak keluar, ayo makan apa, terserah ya wis mie pangsit ae, ya ojo iku, mosok iku terus bosen, ya wis bakso, ya ojo bakso terus bosen, kapanane bakso. Nah, oh iki ana soto ayam terus ae, senengane sampean niku, aku gak seneng. Berangkat lagi, oh tahu campur ta, waduh gak doyan aku, gak enak. Jarene terserah. Nah, ini diantaranya Pak, syur, menuruti perasaan hawa nafsunya, sering bingungkan orang ya, apalagi pas datang bulan ya, saya bilang gitu. Semua wanita seperti itu, lebih dominan perasaannya. Coba anak sampean laki, anak sampean perempuan, sampean nasihati ya, sampean ngomong baik-baik, lak terimanya kata anak perempuan nangis duluan, aku diseneni bapak, gak nyeneni, padahal cuma nasihati, menasehati. Anak perempuan tegar, dirungokno, oh iya masuk akal ya, nggak boleh kita ini keluar apalagi sampai malam-malam tidak pakai masker ya, keluyuran jam 9 belum pulang, nanti dicakup Satpol PP ya opo. Anak perempuan nggak terima, aku diseneni wong aku gak tahu metu, lagi metu sepisan wis diseneni, nangis-nangis. Lebih mengedepankan perasaannya, mudah tersinggung, makanya disebut baperan. Apa Pak baper? Bawa perasaan. Jadi kalau ada orang laki-laki baper, wah siku cemen niku, gak pantas tadi wong lanang ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua ya, menasehatinya lebih susah. Anak perempuan tuh kadang salah paham dulu. Yang ketiga, diciptakan dari tulang rusuk tadi itu. Jadi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, sukanya bengkok. Apakah anak ataukah sudah berkeluarga sukanya bengkok? Perempuan itu suka apa, nyelentung gitu loh, keluar dari rel. Nah kata Rasulullah, kamu harus sabar meluruskannya ya. Kalau kau biarkan tetap bengkok, wis bapak jarno urusannya dewe-dewe ya bengkok terus. Tapi meluruskannya harus pelan-pelan, ndak iso langsung apa drastis gitu, harus pelan-pelan dan seterusnya. Jadi dengan kata-kata yang halus, dirayu ya, disenangkan hatinya dulu, baru dikasih nasihat, diluruskan yang nggak bener. Nah itu Pak, jadi lebih susah. Kalau laki-laki enggak, tegas kepada anak laki-laki, kale metu kale ya, nanti kalau kamu keluar saya hukum gini-gini. Laki-laki harus dengan tegas. Nah yang keempat para jamaah, kalau anak perempuan ini sudah dewasa, kita sebagai orang tua ya, kita sebagai orang tua nih mulai ngopeni dari sebelum sejak dalam kandungan itu sudah diopeni, istrinya ngidam, dikasih buah-buahan, kadang golek sing gak musim, kadang ngidame sing aneh-aneh. Begitu lahir anak perempuan, dibiayai rumah sakitnya, kemudian diopeni sampai dewasa, disekolahkan, dididik, dikuliahkan, selesai. Apa Pak? Yang terakhir apa kewajiban orang tua? Menikahkan ya, ya fulan bin fulan,
angkahtuka wa zawwajtuka binti bimahrin alatu shalah. Kata anak laki-lakinya, qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahril madhkur halan. Selesai Pak. Yang kita bangun, yang kita biayai dari kecil sampai dewasa, begitu ketemu jodohnya, kemudian kita serahkan. Dia mengucapkan qabiltu, saya terima nikahnya. Padahal cuma dengan alatus sholat, alat sholat, seperangkat alat sholat mukena sajadah, sudah jadi milik orang lain, bukan milik kita. Kita tidak berhak. Haknya saat itu, mulai detik itu haknya suami Pak. Haknya suami. Bapak kandung, ibu kandungnya tidak berhak. Yang paling berhak adalah suaminya. Makanya tadi kata Rasulullah tadi, taat kepada suaminya perempuan tadi itu, maka silakan milih surga yang mana saja. Bukan taat sama orang tua, tidak ada. Begitu bersuami. Ini yang berat Pak. Kalau kita punya anak laki-laki sudah menikah, kita masih punya hak. Bahkan sampai mati ibu kandungnya punya hak terhadap anak laki-laki. Ya, anak laki-laki itu yang paling berhak ibu kandungnya daripada istrinya, daripada wanita yang lain. Itu aturan dalam Islam. Makanya berat. Ya, secara perasaan kita sebagai orang tua itu berat. Ya Allah, diopeni kecil rek. Gawe seperangkat alat sholat wis duweni anakku, ya wis ngepek anakku. Makanya para jamaah, tugas mencarikan jodoh, mencarikan suami anak perempuan itu tuh kita Pak. Karena kita menyerahkan semuanya, ibaratnya menyerahkan surga nerakanya. Wis ate mbok dadekno apa, ate mbok lebokno surga neraka terserah awakmu. Begitu Pak. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, besar sekali pahalanya orang yang punya anak perempuan dan dia bisa ngopeni dengan baik sampai menikahkan dengan rajulun sholih. Sebagai penutup ada sebuah kisah tentang menikahkan anak ini Pak, ya biar komplit. Yaitu ada seorang pemuda, dia ini penjaga kebun anggur yang milik orang, disuruh jaga. Sudah bertahun-tahun dia menjaga kebun anggur itu. Suatu ketika majikannya ini ada masalah, dia resah, punya anak perempuan yang cantik, yang pinter, yang soleha, banyak yang minta, ya kembang deso, ya kasih njaluk kan, dia anak soleh, anak baik, ya, anaknya orang kaya lagi, turunannya orang baik-baik. Tapi orang tuanya tambah bingung. Mereka bukan ndak payu, kelarisen. Bingung mau milih yang mana. Ini kalau saya terima yang ini ya, dari banyak kerabat-kerabatnya itu banyak yang kepingin, dan teman-teman dekatnya banyak yang kepingin menikahkan anak lakinya. Mau saya terima yang ini, nanti yang lain marah, gimana? Bingung saya ini. Akhirnya dia mengunjungi kebun anggurnya itu. Sambil ya kalau sekarang itu ya di gubuknya gitu, senden-senden dipanggil ini yang jaga kebun, Ta'al kesini, Mubarak, namanya Mubarak penjaga kebun ini. Ada apa bos? Tolong saya diambilkan buah anggur yang manis. Nah pergilah dia metik buah anggurnya, kasihkan. Ketika dimakan, kok kecut, kok asem, kamu ndak bisa cari dah yang manis? Oh ya bos, saya cari lagi. Dia cari lagi, bawa ke majikannya, dimakan lagi. Kok asem lagi? Kamu nih sudah bertahun-tahun di sini kok ndak ngerti sih, ndak bisa membedakan mana yang manis, mana yang asem. Coba cari lagi, sampai 3 kali. Bosnya marah. Sebentar bos, saya memang tidak pernah ngicipi, meskipun saya ini di sini bertahun-tahun menjaga,
Tapi demi Allah, satu butir pun tidak pernah. Karena saya engkau perintahkan jaga. Kalau saya ngicipi makan, berarti tidak halal. Saya harus minta izin pada bos. Jadi saya tidak ngerti mana buah yang manis, mana yang asam. Ah masa, kata juragannya. Iya bos, saya tidak berani. Akhirnya dia mikir, wih, ini bukan sekedar tukang jaga kebun. Kalau begini, ini orang yang dekat dengan Allah ini, memperhatikan halal haram makanannya. Akhirnya dia curhat. Nah inilah Pak, sharing ilmu itu kadang datang dari pembantu, datang dari orang yang kita gaji, tidak mesti. Akhirnya dia sharing, begini saya punya masalah, punya anak gadis begini dan lain sebagainya, diceritain. Bagaimana menurut kamu? Enaknya anak saya ini mau dijodohkan dengan siapa? Begini bos, orang jahiliyah dulu, bangsa Arab jahiliyah dulu, kalau menikahkan putrinya pertimbangannya adalah memilih yang keturunannya diperhatikan, turunannya orang baik-baik, bangsawan. Itu kalau ada seperti itu dikasihkan anaknya. Kalau orang Yahudi beda lagi, orang Yahudi cari yang kaya, cari yang kaya. Kalau Nasrani cari yang ganteng, ya, yang face-nya bagus, kasihkan anaknya. Tapi kalau Rasulullah SAW, kita umat Islam, ya, tuntunan kita, panduan kita, kudwah kita adalah Rasulullah SAW. Apa Rasulullah perintahkan? Carilah agamanya supaya kita selamat, putri kita selamat. Begitu bos. Oh begitu ya, iya. Akhirnya pulang. Terima kasih ya atas ilmunya. Pulang ketemu istrinya, para jamaah, dirundingkan, diceritakan peristiwa tadi itu sampai nasihatnya. Loh, kalau begitu ya kita jangan usah cari yang lain. Itu pegawai kita itu bagus, itu orang yang bertakwa, kata ibunya, ya, kata istrinya. Tidak ada orang seperti itu kalau bukan orang bertakwa. Dia jujur, dia amanah. Sampai satu butir raja anggur dia tidak pernah makan, tidak berani dia. Sudah, ayo kita datang ke kebun, kita tanya. Akhirnya datanglah berdua, diminta, maukah kamu menikahi putri saya? Kata dia, kata Mubarak, oh ndak nolak bos, gak nolak. Dapat orang kaya, anaknya itu anak soleha, ya, bibitnya orang bagus, turun bagus. Akhirnya apa para jamaah? Lahirlah dari pernikahan ini yang bernama seorang tabi'in, Abdullah bin Mubarak, seorang mujahid yang kaya raya, yang alim ulama dan pemimpin perang. Abdullah bin Mubarak, konglomerat, ya, ulama, mujahid. Orang tuanya bibitnya bagus. Nah begitulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita, terutama anak putri kita, dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari segala macam fitnah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.